Ya, kalian ini orang bersama. Orang ini orang bersama. Rekam. Kepolisian melindungi orang bersama. Situasi sempat memanas saat sejumlah personel Polres Bau-Bau mendatangi rumah seorang korban penipuan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau. Kedatangan polisi tersebut bertujuan untuk menyita barang-barang milik seorang oknum Ibu Bayangkari yang sebelumnya sempat diamankan oleh korban. Namun, keluarga korban bereaksi keras dan menolak penyitaan tersebut karena menduga ada upaya pelaku untuk menghindari tanggung jawab. Oknum Ibu Bayangkari yang dimaksud diketahui bernama Mutia Ahmad 33 tahun, istri dari seorang anggota kepolisian berpangkat Aibda yang bertugas di salah satu polsek di bawah naungan Polres Bau-Bau. Kasus dugaan penipuan, penggelapan, serta utang piutang yang melibatkan Mutia berawal pada Desember 2023. Ketika ia bersama suaminya menawarkan kerjasama bisnis penjualan produk kecantikan kepada korban. Korban mengaku telah menyerahkan uang sebesar 240 juta rupiah sebagai modal usaha dengan janji keuntungan bulanan sebesar 30 juta rupiah. Tidak hanya itu, pada Januari 2024, Mutia kembali meminjam uang sebesar 300 juta rupiah dari korban dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan. Korban menyatakan bahwa Mutia sempat membayar bunga pinjaman sebesar 50 juta rupiah. Namun, belakangan korban kesulitan menghubungi Mutia. Saat korban mencoba mendatangi kediaman Mutia, rumah tersebut diketahui telah dikontrakan kepada orang lain. Seorang Ibu Bayangkari, istri dari seorang oknum yang bernama Pak Anasdar yang bertugas di Polsek Adatua, menawarkan saya kerjasama. Dana saya itu Pak 240 juta untuk di kerjasama ini Pak, dengan perjanjian 30 juta tiap bulan. Setelah itu Pak, di tanggal 5 Januari dia meminjam kembali lagi dana pribadi saya Pak, untuk pinjaman pribadi katanya deh. Jumlah pinjamannya itu Pak ada 250 juta. Saya langsung transfer ke rekeningnya Ibu Mutia Ahmad ini Pak. Total berapa? 250 juta untuk pinjaman pribadi. Setelah itu dia berjalannya waktu cuman pinjaman 50 juta ini saja yang dijalankan pembayarannya Pak. Itu pun pembayaran bunga. Modalnya sama sekali belum ada yang dikembalikan dari kerjasama pinjaman sementara ini Pak, sama pinjaman yang 50 juta juga ini. Jadi total kerugian saya Pak ada sekitar 540 juta. Dana pinjaman saya laporkan di Polres Bau-Bau di tanggal 30 Juni kemarin. Ya, terus Ibu sekarang dilaporkan juga sama suaminya? Iya, saya sempat dilaporkan sama suaminya ini Ibu Bayangkari. Karena? Atas dasar karena saya mengamankan barang-barangnya Pak. Jadi saya dilaporkan pencurian. Iya, saya menyita barang-barangnya Pak karena atas dasar perjanjian Pak. Di perjanjian saya itu ada siap diambil barang-barangnya Pak apabila di kemudian hari dana saya belum dikembalikan. Ini Pak, ada semua. Kemudian penyidik semua datang ke rumah untuk menyita paksa barang-barang yang telah saya amankan. Barangnya Ibu Mutia Ahmad ini Pak. Maksudnya ini mereka datangnya di rumah ini untuk apa? Beginikan kami. Padahal kami lakukan semua menyita barang-barang ini Ibu Mutia kan atas dasar perjanjian Pak. Kami semena-mena tidak mencuri haknya orang Pak. Tapi kenapa kami di sini yang dikasih begini, diperlakukan begini Pak? Sementara itu, pihak Humas Polres Bau-Bau membenarkan adanya transaksi bisnis antara korban dan oknum Ibu Bayangkari yang kini berujung pada pelaporan di Polda Sulawesi Tenggara. Jadi sebenarnya oknum Bayangkari ini ada transaksional dengan
dengan terlapor. Nah, di sini kurang mungkin karena kesepakatan seperti utang piutang tidak berjalan dengan lancar, jadi pihak Ibu M ini yang dipinjamkan uangnya kepada Ibu Bayangkari merasa tidak menepati janjinya. Jadi ibu ini dia pergi menyuruh teman-temannya, rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang Ibu Bayangkari di rumahnya. Jadi tanpa izin pemiliknya, sehingga Ibu Bayangkari ini merasa dirugikan. Jadi melaporlah Ibu Bayangkari ke Polres Bau-Bau. Untuk penyitaan ini belum ada dilakukan penyitaan karena masih dilakukan penyidikan oleh pihak Reskrim Polres Bau-Bau. Dan untuk melakukan penggeledahan itu yang kemarin di rumahnya itu sebenarnya untuk memastikan ya apa betul barang-barang Ibu Bayangkari ini ada tidak di rumahnya ibu ini. Tapi pada saat anggota Reskrim ke lokasi, dia dihalang-halangi oleh pengacara terlapor.